Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dengan saya sendiri Jihan Afifa. Yang kedua ada Ahmad Yulfa Effendi. Yang ketiga Muhammad Rizky F. Yang keempat Nur Fajri. Yang kelima Alvina Failasufa'a yang akan membahas mengenai business model canvas T-shirt edition. Yang selanjutnya mengenai deskripsi produk t-shirt. Awal mula kenapa baju tersebut diberi nama t-shirt? Karena orang-orang beranggapan bahwa baju tersebut berbentuk huruf T, sehingga diberi nama t-shirt. Kaos oblong atau disebut juga sebagai t-shirt adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan seluruh dada, bahu, dan perut. Kaos oblong biasanya tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku. Pada umumnya, kaos oblong berlengan pendek melewati bahu hingga sepanjang siku, dan berleher bundar. Bahan yang umum digunakan untuk membuat kaos oblong adalah katun ataupun polyester, atau gabungan keduanya. Bahan yang sangat nyaman membuat banyak kalangan memiliki kaos oblong untuk dikenakan sehari-hari. Baju kaos atau t-shirt adalah salah satu jenis pakaian yang disukai dan sering digunakan oleh masyarakat di segala usia dan kalangan, terutama pada kalangan remaja. Nyaman dipakai dan simpel menjadi ciri khas tersebut untuk baju berbahan kaos. Kini telah hadir produk dari kami, T-shirt edition. Baju kaos dengan model yang limited edition akan menambah kepercayaan diri pemakainya dengan bahan grade A original ataupun semakin menambah kemewahan kaos. T-shirt edition ini model dan gayanya pun sangat beragam, dengan perpaduan selera masing-masing individu dengan gambar yang mengikuti tren zaman dan isu-isu terkini, membuat penampilan semakin terlihat kekinian dan trending. Pelanggan juga memesan model dan gambar kaos sendiri yang menyebabkan kaos ini tidak pasaran dan usia remaja hingga dewasa dari pria maupun wanita bisa mengenakan kaos keluaran terbaru dari kami. Jahitan yang rapi dan mendetail membuat kaos t-shirt edition ini lebih tahan lama. Itu merupakan sedikit deskripsi dari t-shirt. Yang selanjutnya mengenai elemen of BMJ. Dari kelompok kami menerapkan 9 elemen. Untuk yang pertama yaitu key partners, pemasok atau pihak mendukung jalannya bisnis. Yang kedua, key activities, yaitu aktivitas produk dalam bisnis. Yang ketiga, mengenai key resource, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mengenai value promotion, yaitu nilai produk yang ditawarkan. Yang kelima, yaitu customer relationship, yaitu cara atau langkah mempertahankan konsumen. Yang keenam, customer segment, yaitu konsumen produk. Yang kelima, channels, yaitu cara mempromosikan produk. Yang kedelapan, yaitu cost structure, yaitu pengeluaran atau modal yang dikeluarkan dalam bisnis. Yang terakhir mengenai revenue stream, yaitu cara mendapatkan pemasukan bisnis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fajri dengan NIM 43010190252. Selanjutnya yaitu key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama pemasok bahan baju atau kaos, yang kedua pemasok kabel atau kemasan, yang ketiga desainer sablon, yang keempat agen periklanan atau selebgram, yang kelima yaitu konsultan legalitas atau pengurusan perizinan suatu usaha. Oke, berikutnya yaitu key activities. Key activities itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposi nilai, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara
langsung terkait dengan fase proportions perusahaan. Selanjutnya itu membuat atau memproduksi baju yang dijual, meningkatkan penjualan pasar, dan memberikan jati diri konsumen. Tujuan dari aktivitas selling adalah omset atau beberapa unit yang terjual, sehingga konten dua hal-hal yang dilakukan pada aktivitas itu harus membuat orang mau membeli. Penyimpanan barang merupakan elemen penting dalam bisnis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Yufa Effendi dengan NIM 43010190122. Yang selanjutnya adalah Key Research. Key Research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Contohnya merek dan kemasan, mesin dan alat, akun sosmed dan penjualan, desain produk dan kaos, dan lain-lain. Langsung saja melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai channels. Channel atau saluran merupakan bagian yang disampaikan produk sampai hingga kepada konsumen ataupun yang membaca maupun yang melihat saluran tersebut. Melalui penggunaan channel yang tepat, kalian bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment atau cara perusahaan memberikan produk dan layanan kepada pelanggan. Macam-macam channels yang bisa digunakan di media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun Telegram. Kemudian channel untuk marketplace store seperti Google Map maupun Google Ads. Berbagai macam banyak channel atau aplikasi yang digunakan di media sosial untuk pasar online, antara lain seperti Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, Bukalapak, maupun masih banyak yang lain. Kemudian value promotion, suatu nilai yang diberikan perusahaan kepada para pelanggannya agar puas dalam berbelanja. Segitu untuk penyampaiannya dari saya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky F dengan NIM 43010190209. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu Customer Relationship. Customer Relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Cara agar bisnis tetap aman dari konsumen, yaitu 67% promo beli satu kaos gratis satu kaos, 40% diskon diadakan agar konsumen tertarik. Voucher belanja selanjutnya yaitu berhadiah, menarik konsumen dengan kata berhadiah bila beruntung. Selanjutnya yaitu customer segment.
merupakan konsumen produk atau biasa disebut dengan pelanggan yang terdiri dari pria dan wanita usia 14 sampai 40 tahun, mahasiswa, masyarakat, berbagai golongan, dan toko-toko kecil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Failasufa dengan NIM 43001000137. Baik, terima kasih untuk Mbak Jihan sebagai moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cost struktur dan revenue stream. Cost struktur adalah pengeluaran atau modal yang dikeluarkan dalam bisnis. Yang pertama itu adalah biaya material atau bahan. Di sini kami menggunakan bahan utama kain dengan grade A dan juga bahan untuk menyablon. Lalu untuk biaya produksinya juga. Yang kedua adalah biaya marketing, yaitu pendataan setiap biaya marketingnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya pengiriman produksi. Biaya di sini itu di luar biaya pengiriman oleh konsumen. Jadi kami yang mengeluarkan biaya tersebut, misalnya untuk gratis ongkir atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah servis mesin dan alat. Di sini kami menggunakan dua alat utama, yaitu alat mesin jahit atau konveksi dan alat untuk menyablon. Kemudian yang kelima adalah biaya karyawan, sewa tempat, listrik, dan air. Yang keenam atau yang terakhir untuk pengeluaran adalah biaya infrastruktur digital, yaitu untuk pengembangan website, media sosial, ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream atau aliran pendapatan. Jadi pengertian dari istilah ini sendiri itu secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dan dikelola. Jadi ini merupakan sumber-sumber pendapatan yang bisa kita putar kembali dari bisnis ini. Yang pertama adalah penjualan produk utama, yaitu produk kaos itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penjualan produk penetrasi, yaitu produk yang terbilang jarang dijual atau hanya untuk event-event tertentu saja, misalnya gantungan kunci atau yang lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah penjualan melalui gerai fisik dan online. Jadi gerai fisik ini bisa didatang melalui toko langsung dan bisa juga melalui online, yaitu toko-toko online yang ada di Indonesia, misalnya Shopee, Blibli, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk yang terakhir mengenai contoh BMC, yaitu Business Model Canvas T-shirt Edition. Itu merupakan contoh dari BMC dari kelompok kami dan sekaligus penutup presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.